Nah, inilah yang diingatkan. Wa idyamuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wallahu khairul wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi apabila kita umat Islam berusaha sungguh-sungguh, insya Allah kalau ada orang merencanakan yang buruk makar kepada kita, akan dirubah oleh Allah makar itu menguntungkan kita. Contohnya jilbab. Tatkala ada siswi sekolah menengah dulu dilarang oleh gurunya memakai kerudung, suruh pakaian olahraga yang bukakan aurat, ya dia nggak mau dan akhirnya harus keluar. Kemudian diangkat cerita itu terus menerus, akhirnya itu kan menimbulkan efek yang luar biasa, menimbulkan pertanyaan bagi ibu-ibu di majelis taklim. Ada apa ya dengan kerudung itu? Apa sih susahnya buka kerudung itu? Kayak saya gitu, pakai sistem mobil naik ke puncak, buka tutup. Kalau mobil ke puncak itu kan ada jam buka, ada jam tutup. Ada juga kerudung ibu-ibu itu yang modelnya model sistem puncak itu, pakai sistem buka tutup. Nah, kalau datang pengajian tutup, kalau ke pasar buka, tidak ada masalah, gitu kata ibu-ibu. Tapi kok ada anak sekolah yang mau berhenti dari sekolahnya, sekolah negeri yang bagus, pindah ke sekolah swasta hanya mempertahankan kerudungnya. Akhirnya nanya sama Pak Ustadz, sebenarnya apa sih hukum kerudung itu? Ustadz yang selama ini takut ngomong, sekarang berani dia. Sebenarnya wajib itu. Ada ayatnya nggak Ustadz? Ada. Disebutlah ayatnya, hadisnya. Akhirnya menjadi fenomenal. Orang mulai pada pakai kerudung. Nah itu kan makar yang kemudian dirubah oleh Allah menjadi sesuatu yang menguntungkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Termasuk bom WTC di Amerika. Islam dituduh teroris. George Bush mengatakan umat Islam teroris. Teroris dikaitkan dengan Islam. Terus begitu. Sehingga orang-orang Amerika penasaran. Apa itu Islam? Kok presiden kita nyebut-nyebut ada agama Islam? Banyak orang Amerika itu yang seumur hidupnya belum pernah mendengar kata Islam. Sekarang tertarik. Apa ya Islam teroris? Mereka lebih tertarik lagi kok ada orang atas nama agamanya berani bunuh diri, pasang bom bunuh diri. Wah, agamanya hebat ya, bisa menyuruh orang mati. Akhirnya itu mendorong orang untuk cari sumbernya, yaitu Al-Quran, baca Al-Quran. Ternyata tidak ada ajaran-ajaran bom begitu, bunuh diri. Yang ketemu ajaran-ajaran yang penuh kasih sayang, persatuan, kemanusiaan. Akhirnya mereka masuk. Sehingga seorang jamaah haji ditanya di Mekah oleh seorang syekh dari Rabitah, kenapa anda masuk Islam? Dari mana tahunya? Dia bilang, saya masuk Islam diberitahu oleh George Bush, presiden kami. Bush lah yang memperkenalkan Islam kepada saya. Seumur hidup, kata dia, tidak pernah saya mendengar kata Islam. Tapi presiden kami yang menyebut Islam, lalu saya tertarik, saya pelajari, ternyata Islam agama yang benar, agama yang baik, lalu saya masuk. Jadi secara tidak sadar Bush telah berdakwah di Amerika. Nah, Bush telah berdakwah. Maka ada mahasiswa Indonesia dulu pulang kampung, dia tinggal di sana, permanent resident di Amerika dari Oklahoma. Dia mainkan komputernya di layar itu, dia ambil gambar Presiden Bush, ya. Kemudian dirubah pakainya, pakai sarung, pakai baju takwa, pakai sorban dan pakai peci haji, gitu. Nah, waktu masuk lagi setelah pulang libur ke Indonesia, diperiksa oleh imigrasi, suruh buka. Akhirnya dia tertahan beberapa jam, diinterogasi gara-gara mempermak foto Bush menjadi seorang kiai. Apa maksud anda begini? Dia bilang, sebagai seorang muslim saya punya hak untuk bercita-cita, berharap mudah-mudahan Presiden Bush masuk Islam. Kalau masuk Islam, dia kira-kira penampilannya seperti ini. Akhirnya setelah beberapa jam diinterogasi, petugas imigrasi mengatakan, untung kami ini pendukung Partai Demokrat.
Kalau kami ini pendukung Republik, kamu akan kami deportasi kembali ke Indonesia. Nah, untunglah mereka itu pendukung Demokrat, artinya tidak mendukung Bush. Akhirnya dia boleh masuk lagi.